Unggul jumlah pemain di pertengahan babak kedua membuat Pioli mengubah gaya main Milan. Perubahan tersebut pun hasilkan dominasi dan gol kemenangan. Lalu perubahan apa saja yang dilakukan dan bagaimana perubahan tersebut menopang kemenangan Milan? Temukan semua jawabannya di video ini. Pioli tetap gunakan formasi 4-2-3-1 dengan satu perubahan pemain. Di belakang Kier kini diduetkan dengan Gabbia. Selebihnya komposisi pemain yang sama seperti saat lawan Atalanta tetap dipertahankan. Yang patut diingat adalah posisi Loftus-Cheek karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Sarri tetap mainkan formasi 4-3-3 dengan banyak perubahan pemain. Di belakang kini Gila dan Pellegrini yang mengawal pertahanan. Di tengah Vecino menggenapkan 3 gelandang. Lalu di depan Zaccagni dan Castellanos yang mengisi sayap kiri dan penyerang tengah. Build up dilakukan Milan dengan menempatkan 4 pemain di belakang. 2 bek tengah dan 2 fullback menjadi penerima bola pertama. Sementara di tengah hanya terdapat Adli. Gelandang tengah lain Bennacer diposisikan lebih maju. Hadapi hal tersebut Lazio lakukan high block. Mereka menekan lawan sejak di pertahanan. Tampak Alberto dan Castellanos menekan Kier dan Gabbia di belakang. Namun saat bola diberikan ke Megmenyo tak ada satupun pemain Lazio yang menekannya. Sehingga hanya Megmenyo yang leluasa kuasai bola di belakang. Kondisi tersebut membuat Megmenyo jadi pemain paling rutin yang alirkan bola ke tengah. Misalnya saat ia umpankan bola ke Theo berikut, Milan bisa keluar dari tekanan lawan. Hal yang sama pun dilakukan saat bola sudah di tengah. 4 bek kembali berjajar dengan hanya Adli yang ada di lini tengah. Nah, Bennacer berposisi lebih depan dan kadang main melebar. Sehingga ia bisa jadi penerima bola di sisi lapangan saat build up dialirkan lewat sisi. Milan pun mampu keluar dari tekanan dan serangan dilakukan. Meskipun begitu, siapa yang tetap di tengah dan maju ini dilakukan bergantian oleh Adli dan Bennacer. Di situasi ini, Bennacer yang di belakang dan Adli yang maju. Maka saat bola sudah ada di pertahanan lawan, yang ada di depan sisi adalah Adli. Ia pun lakukan crossing ke tengah kotak penalti. Bila situasi terbalik atau Adli yang di belakang dan Bennacer yang maju, maka yang ada di depan sisi adalah Bennacer. Pada cuplikan ini, Bennacer menerima bola dari Pulisic dan lakukan crossing ke kotak penalti. Lalu untuk formasi lini depan, Pioli sendiri memainkan Milan seolah-olah dengan 2 penyerang. Sebab Loftus-Cheek yang diposisikan di belakang penyerang nyatanya banyak sejajar dengan penyerang. Ia sangat jarang main lebih dalam untuk mencari atau menerima bola. Justru ia banyak menerima Giroud di depan. Misalnya saat Pulisic akan alirkan bola ke sisi kiri. Loftus-Cheek tidak melebar untuk menerima bola dan tetap mempertahankan posisi di depan tengah. Yang menerima bola justru Theo yang maju dari belakang. Pilihan tersebut dilakukan menimbang kemampuan Loftus-Cheek yang cukup handal dalam menerima bola lambung atau udara. Ia cukup kompeten untuk lakukan sundulan di dalam kotak penalti, sehingga ia lebih banyak menemani Giroud di depan tengah kotak penalti. Itu pun didukung oleh fullback yang rutin maju. Theo dan Florenzi rutin maju untuk lakukan crossing di sisi lapangan ke Giroud dan Loftus-Cheek. Sebagai contoh pada cuplikan ini, Loftus-Cheek mampu menerima crossing dari sisi lapangan dan lakukan tendangan. Sayang tendangannya masih di tepi kiper lawan. Setelah kartu merah, perubahan pertama dilakukan Sarri. Ia tidak lagi menerapkan high block dan menggantinya dengan middle block. Pemain Lazio kini lebih memilih merapatkan diri ke tengah dibanding langsung menekan lawan di pertahanan. Itu membuat Milan leluasa membawa bola ke tengah. Di sisi lain, Pioli pun melakukan sejumlah perubahan. Pertama, ia mengubah susunan build-up di belakang. Kini build-up hanya dilakukan dengan 3 pemain. Hanya ada 2 bek tengah dan 1 fullback. Fullback lain yaitu Theo diposisikan lebih maju di depan sisi. Lalu untuk posisi di depan, kini Milan gunakan seolah-olah 3 penyerang. Ada Giroud, Loftus-Cheek, dan Okafor di tengah depan. Ketiganya pun konsisten jadi pemain terdepan Milan saat belum atau sudah ada di dalam kotak penalti.
Meskipun kini Loftus-Cheek yang mengalah saat lini tengah butuh bantuan, ia yang mundur ke belakang dan Okafor yang tetap di depan saat situasi tersebut terjadi. Seperti di gol Milan, Loftus-Cheek main lebih dalam ke belakang membantu mengambil bola lepasan pemain Lazio. Lalu bola diumpankan ke Theo. Terlihat yang di depan hanya Giroud dan Okafor. Serangan inilah yang jadi gol tunggal Milan. Itu saja pembahasan di video ini. Silahkan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.